Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan ke ruang multi untuk mengikuti kegiatan berbagi praktek baik, yaitu tentang implementasi jurus BK hebat, yaitu kenali potensi dan kelola emosi. Ini prakata dulu ya Bapak Ibu. Ini saya menyampaikan untuk rekan sejawat karena tugas dari saya waktu mengikuti diklat di Solo selama 4 hari itu ada 3 OJL, on the job learning. Salah satunya yang terakhir adalah menyampaikan ke rekan sejawat. Yang pertama dan kedua sudah saya sampaikan ke siswa. Alhamdulillah aman dan sudah saya kirimkan tugasnya. Yang terakhir ini terkait dengan 7 jurus BK hebat yang saya pilih ada 2 untuk disampaikan ke Bapak Ibu semua, yaitu tentang kenali potensi dan kelola emosi. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan berbagi praktek ini dimulai dan bisa berjalan lancar, mari kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke pembahasan pertama mengenai kenali potensi. Jurus BK hebat, kenali potensi. Ini sebuah panduan komprehensif untuk guru bimbingan dan konseling serta guru non BK ya, dalam membantu murid mengekspresikan minat dan bakat mereka melalui asesmen pendidikan. Ini Bapak Ibu, tujuannya ini Bapak Ibu. 1. Capaian pembelajaran. 2. Konsep kunci. 3. Keterampilan yang dikuasai. Capaian pembelajaran ini Bapak Ibu, guru BK dan guru non BK mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Untuk asesmen untuk kelas 10 terutama kita sudah melaksanakan GPW. Biasanya pakai apa Pak asesmennya Pak? Oh iya, itu sudah dilaksanakan sebelum pada awal-awal semester 1 ya Pak. Semester 1 ya. Ini sudah kita terus diagnostik ya. Sudah. Nah, ini untuk 2 terkait konsep kunci kecerdasan majemuk, yaitu multiple intelligence. Itu ada, kalau nggak salah ada 8 atau 9, nanti 8 ya, ada 8 kecerdasan majemuk. Nanti kita bedah. Setelah gaya belajar learning style ada 3 ya Bapak Ibu ya, nanti visual, kinestetik, dan auditory ya. Terus pengalaman, minat, dan bakat. Terus yang 3 keterampilan dikuasai, yaitu mengerjakan asesmen sederhana untuk mengakomodasi diferensiasi potensi, minat, dan bakat murid dalam pembelajaran dan orientasi karir. Sudah saya share itu yang aku pintar, itu bisa diakses Bapak Ibu, nanti bisa dipraktekkan. Itu untuk gambaran terkait anak, terutama tentang gaya belajar dan kecerdasan majemuk, nanti bisa dicoba. Ini Bapak Ibu, ini kita mengenali gaya belajar dulu. Ini kalau setuju dan setuju ya. Ini ada ciri gaya belajar. Apakah masuk? Ini K kinestetik, yang F visual, atau yang A auditory. Yang pertama, mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan
Apakah masuk visual Pak? Setuju apa tidak? Setuju ya, visual ya, karena kaitannya dengan gambar itu kan berarti mata ya. Terus kedua, senang membaca dan mencatat, apakah masuk visual? Visual ya, masuk ya, setuju ya. Oke. Tiga, mudah mengingat informasi jika dengan cara memperagakannya. Apakah kinestetik? Betul ya, kinestetik hubungannya dengan gerak ya, tidak bisa diam ya. Praktek ya. Keempat, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Auditori masuk ya, betul ya? Betul. Terus yang selanjutnya, lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Auditori ya, karena mendengar ya. Oke. Terus senang berdiskusi, mendengar penjelasan atau mendengar suara guru. Apa? Auditori ya, karena pendengaran. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Nah ini apa? Kinestetik, setuju ya? Karena hubungannya dengan gerak. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Kalau ucapan berarti kan yang paling utama adalah pendengaran. Berarti auditori. Tertarik pada tampilan visual. Nah ini adalah visual, berarti ya visual ya masuk. Yang terakhir, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Nah ini kinestetik hubungannya dengan gerak. Nah ini penting Bapak Ibu, terutama juga non guru BK ya. Ini juga harus tahu karena kita kan pembelajaran secara diferensiasi. Jadi manakala ada anak yang mungkin secara umum penglihatannya kurang, berarti harus di depan, gitu kan? Kalau mungkin pendengarannya juga kaitannya dengan ada keterbatasan, bisa di depan. Karena kalau di belakang nanti akan tertinggal, karena kita kan pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu alatnya nih seperti ini. Nanti setiap alat asesmen memiliki tujuan spesifik yang saling melengkapi untuk mendeteksi secara potensi dan memetakan kecocokan karir. Ini untuk Holland Research. Berarti kita pernah melakukan belum ya Pak? Belum ya Pak ya? Ini kaitannya dengan ini. Nanti ini untuk ini fungsi Holland itu bisa ini Pak, mendeteksi kesenjangan antara prestasi aktual dan optimal murid. Kalau kalian sudah ya. Ini kalau multiple intelijensi itu fungsinya ini nanti untuk menganalisis gap melalui triangulasi data. Terus yang gaya belajar ini pakainya apa namanya, bisa tadi apa namanya aku pintar itu bisa ini gaya belajar nanti muncul. Sudah semua ya Pak. Alhamdulillah sekolah kita sudah masuk. Ini terkait dengan kerjasama majemuk Bapak Ibu ada 8, betul. Salah satunya itu linguistik yang di dalamnya memuat membaca, menulis, berdebat, menjelaskan terbaik. Terus spasial menafsirkan gambar, menggambar, melukis, mengenali pola. Terus kinestetik menari, olahraga, membuat sesuatu dengan tangan atau istilahnya dengan gerak ya. Terus intrapersonal nih, menganalisis diri, kesadaran diri, memahami motivasi. Intra itu berarti dari dalam ya, faktor dari dalam intra. Terus logis matematik, memecahkan masalah, berpikir abstrak, eksperimen ilmiah itu masuk logis matematik. 2, terus selanjutnya musikal, itu terhadap musik. Ini pas dengan Pak Apri nih. Pak Apri itu nanti dipakai aku pintar Pak, dengan musikal apakah dominan atau enggak, itu bisa dicek lewat aku pintar itu Pak. Terus interpersonal, berkomunikasi verbal, menciptakan hubungan, jadi dari luar ya, inter itu dari luar. Naturalis, tertarik, botani, biologi, zoologi, menjadi alam. Ini bisa Bapak Ibu cek sendiri, mungkin nanti kalau pas mau mengajar biar tahu kesusahan apa yang ada pada murid Bapak Ibu, nanti bisa lewat aku pintar. Hanya membutuhkan kurang lebih itu 15 menit, itu tergantung jaringan itu. Itu gratis Bapak Ibu, tidak berbayar, bisa dicoba. Link sudah saya taruh di grup ya, nanti bisa diakses. Ini Bapak Ibu terkait nih gaya belajar dan pembelajaran terdiferensiasi. Ini yang tradisional yang zaman dulu, satu cara untuk semua murid. Kalau terdiferensi banyak cara,
sesuai minat dan bakatnya. Ini terus fokus pada kurikulum semata yang tradisional, yang sekarang yang terdiferensiasi, yaitu kurikulum dan pengembangan diri murid. Terus produk belajar seragam untuk yang terdiferensiasi, produk belajar beragam sesuai potensi. Terus murid pasif, kalau terdiferensiasi, murid aktif dan terlibat secara personal. Karena apa? Karena kita dengan terdiferensiasi harus tahu kemampuan anak satu persatu, jadi tidak disamaratakan. Kalau samaratakan nanti jelas tidak akan semuanya terakomodasi. Makanya harus tahu tiap anak itu punya kemampuan yang berbeda. Ini Bapak Ibu mengenali 3 gaya belajar Bapak Ibu. Ini kalau visual itu mengingat informasi dalam bentuk gambar, bla ya. Ini terkait dengan gambar atau yang dilihat mata. Terus yang kedua auditori dengan pendengaran. Ini suka senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar semua suara guru. Terus kinestetik, belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Suka praktek atau eksperimen. Itu ya Bapak Ibu mengenali 3 gaya belajar, ada visual, auditori, dan kinestetik. Ini Bapak Ibu terkait potensi karir masa depan anak, pertama untuk mungkin bisa ditawarkan pada kelas 10 ya Bapak Ibu ya, dari awal untuk mendeteksi yaitu tes karir inklusi, diagnosis tes minat. Ini untuk karir itu pakainya John and Holland atau Reasep. Nih yang mengkasuskan minat karir ke dalam 6 tipe kepribadian. Ini kalau pakai Reasep ya, ini salah satunya realistik R, artistik A, enterprising E, berarti kan I-nya investigatif, terus yang sosial S, terus konvensional K. Itu. Ini kalau untuk mengetahui karir ya, karir anak ini pakai Reasep. Kalau ini aplikasinya Bapak Ibu untuk terkait untuk mengetahui potensi anak nih. Salah satunya pakai aplikasi MyWeb. Linknya seperti ini Bapak Ibu, nanti bisa dicoba silakan. Terus untuk yang karir, itu linknya seperti itu. Nanti bisa dicoba Bapak Ibu semuanya. Monggo tulis bisa di depan sini tulis. Monggo. Sampingnya Pak Apip juga nggak apa-apa tulis. Itu ya, ditambah lagi yang tadi saya share itu di grup, yaitu aku pintar. Itu ya Bapak Ibu ya, terkait kenali potensi, yaitu untuk mengetahui gaya belajar anak serta kecerdasan majemuk. Itu yang mungkin utama, tapi ada lagi yang lebih terperinci. Ya cukup 2 ini aja untuk kita sudah mewakili untuk kita menyampaikan informasi ke anak terkait dengan mungkin mata pelajaran lain. Memang harus tahu kondisi anak, tidak harus langsung menyampaikan tanpa mengetahui minat bakat anak. Nanti Bapak Ibu menyampaikan informasi tidak terserap dengan baik, karena kan tidak semuanya itu sama. Jadi harus mengerti keadaan atau kondisi kelas Bapak Ibu. Itu ya. Ini terkait dengan kenali potensi, saya kira sudah cukup. Nanti kita lanjut ke sesi 2-nya tentang kenali potensi Bapak Ibu. Apa yang kedua ini masa kelola emosi, kelola emosi. Emosi tahu ya Bapak Ibu ya, tahu ya, bukan marah loh ya. Emosi itu sebuah bukan Pak, namanya apa? Istilah. Di dalamnya itu bisa marah, senang, tertawa, sedih, atau apa, itu masuk dalam emosi. Selama ini anak-anak kan tahunya emosi itu hanya marah. Itu tidak ya Bapak Ibu, itu banyak. Ungkapannya itu banyak. Jadi marah, menangis,
berteriak, tertawa, bahagia itu masuk dalam emosi. Nih sebelum masuk kita nanti ada game ya Bapak Ibu. Namanya gamenya yaitu bermain kertas emosi Bapak Ibu. Monggo Pak Abib ambil satu-satu Pak, minta tolong Pak Abib datang. Ini namanya kertas emosi. Kertas emosi. Oh, memang kosong Pak. Kertas emosi. Siapa Bapak Ibu? Nih perintahnya. Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah ada kertas ya, itu kan masih bersih, suci lagi putih ya. Nah, nanti tugasnya Bapak Ibu yaitu saya akan menceritakan cerita, Bapak Ibu nanti merespon. Meresponnya dengan apa? Meresponnya dengan kertas yang ada Bapak Ibu. Jika merasa senang, kertasnya dielus ya, dielus ya. Jika merasa kesal, kertas dapat diremas. Kertasnya bukan sampingnya, kertasnya diremas. Iya. Terus sampingnya malah kepinginan terus nanti diremasnya. Ya. Terus kalau marah, kertasnya disobek. Paham ya? Nah. Siap, Bapak Ibu ya. Ini saya ceritakan. Nanti setiap saya berhenti nanti ekspresinya Bapak Ibu seperti apa terhadap kertas itu. Anggap saja kertas itu sebagai murid. Ya. Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Mungkin agak tua ya, jadi ini ya. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Masih aman kertasnya ya? Masih aman. Kedua, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Datang terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Masih aman? Pasnya. Sabar ya. Selanjutnya, pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Yang sudah disiapkan tidak dibawa tadi, buyar. Masih aman? Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak Ibu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin bersekolah untuk berangkat sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Siapa kertasnya Bapak Ibu?
Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh ya Pak Guru, Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajaran yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajaran kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Nah, Bapak Ibu dari cerita tadi, apakah ada yang diremas atau masih suci? Masih suci semua ya? Berarti alhamdulillah Bapak Ibu berarti bisa mengelola emosi dengan baik. Itu ya. Ini manakala nih saya mau minta pendapat untuk mungkin buat Pak Apip. Jika itu siswa Bapak Ibu itu kan masih putih ya Pak Apip ya. Bagaimana kondisi Bapak Ibu sekarang putih? Penjelasannya gimana Pak Apip terkait peristiwa tadi sampai Pak Apip sampai sabar seperti itu Pak Apip? Menurut saya ya sebagai guru PK kan ada fase kita sebagai guru PK harus mendiagnosis dulu kondisi anak, dan kalau di kelas kan minimal kita bertanya dulu kondisinya. Dari situ kita kan tahu, dari tadi Mas Andi di kelas kita kan bertanya rasanya apa, terus ada usaha atau tidak dari misalnya. Dan ternyata kan dari situ, walaupun di situ tidak ada proses dijelaskan bertanya atau tidak nih, tapi kalau biasanya saya di kelas seperti itu, dan ternyata ada pamannya yang menyusul, ternyata kondisi di rumah dia sedang tidak baik-baik saja. Jadi, dari kita bertanya, kalau di situ sudah ada bukti jelasnya, kita tahu kondisi anak, ya kita harus bisa memahami kondisi anak sebagaimana bonus. Makasih Pak Apip penjelasannya masuk ya, terus seperti itu ya. Nah yang tadi disampaikan Pak Apip, jadi manakala mungkin saya dan Bapak Ibu mungkin melepas lagi di kelas tiba-tiba ada anak telat, jangan langsung menjustifikasi ya. Belum tentu anak itu seburuk awannya. Biasanya mungkin setelah ditanya mungkin ada hal tertentu di tengah jalan ataupun di rumah gitu. Kadang-kadang emosi ini kan juga berpengaruh ya, emosi juga berpengaruh. Makanya kita harus bisa mengontrol emosi, terutama Bapak Ibu nih, terutama. Karena awal berangkat senang, setelah di tengah jalan ada Bapak, emosi kita berubah. Kita menyampaikan ke anak jelas berubah semuanya. Misalnya tanggal tua, kok belum cair misalnya, itu pengaruh Bapak Ibu. Jelas perlakuan ke anak itu bawanya emosi, tapi kalau sudah ada nenting, wah anak ramenya kayak apa, ramenya apa tuh dimaklumi semua, mesti Bapak Ibu ya. karena kita emosinya lagi enak, makanya memang kita sebagai ibu guru atau bapak guru yang menyampaikan ke anak-anak itu memang harus bisa pandai berbohong tentang emosi di hadapan anak. Iya betul, anak bisa merasakan kita misalnya lagi marah, lagi kurang mood, itu anak nanti ke kita itu enggak. Makanya kita memang harus berbohong demi kebaikan bersama. Yaitu misalnya kita di rumah punya misalnya masalah berat lah, misalnya berat, terus mungkin masalah finansial atau masalah dengan teman, ya kita simpan aja dulu, pura-pura kita tidak pernah punya masalah, karena kita hadapannya dengan siswa murid. Kita marah, siswa enggak, betul. Kita suka mentah-mentah, siswa akan menjauh. Makanya kita harus bisa minimal ya
membohongi diri untuk emosi kita agar lebih baik di depan anak-anak. Walaupun nanti setelah ngajar ke kamar mandi menangis itu kan urusannya belakang ya. Itu biasanya kan perempuan seperti itu. Jadi kita harus bisa mengelola emosi dengan baik. Itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Apip untuk masukannya Pak Apip. Ini konsepnya menurut Shell itu yang paling umum ya. Shell itu apa nih? Ini kasar yang kasar nih, sosial dan emosional learning. Nih, menurut Elias dan kawan-kawan, Elias dan Arnold mendefinisikan bahwa proses belajar sosial emosional atau sosial emosional learning adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Itu menurut Elias ya dan Arnold. Kita dalam KASEL atau Social Emotional Learning atau KASEL mengelompokkan komponen pembelajaran sosial emosial menjadi 5 Bapak Ibu, 5 komponen yang dijabarkan sebagai berikut Bapak Ibu ini. Nah, yang pertama 5 komponen ya. Yang komponen pertama itu self awareness. Benar tidak? Saya tidak bisa terlalu bahasa Inggris, tidak terlalu fasih karena pasif. Menyadari diri bahasa Indonesianya ya. Yaitu itu kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Itu yang menyadari diri. Yang selanjutnya yaitu self manajemen atau mengelola diri, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Terus yang ketiga yaitu responsible decision making ya, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yaitu membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Terus yang keempat yaitu relationship skill atau terampil berrelasi. Itu kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Terus yang terakhir yaitu social awareness atau peduli sosial, yaitu kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Ini Bapak Ibu menurut KASEL yang terkait dengan kelola emosi ya, ada 5. Ini untuk penerapannya nih, mengapa guru memerlukan pembelajaran sosial emosional. Nah ini menurut Elias menjelaskan 3 hal yang perlu diingat oleh guru sebagai pendidik. Kita kan pendidik ya, agen perubahan. Ketiga hal tersebut dijabarkan berikut ini Bapak Ibu. Kepedulian harus punya Bapak Ibu kita atau caring relationship sebagai dasar pembelajaran. Selama pembelajaran dan pelaksanaan PNBK, hubungan antara murid dengan guru, mentor, instruktur adalah hal yang penting. Hubungan ini akan membuat murid bisa mengeksplorasi, berani bertanya, mengungkapkan pendapat, bahkan mengekspresikan diri. Itu memang pertama ya, peduli ya Bapak Ibu. Kalau tidak peduli, anak juga tidak peduli dengan kita Bapak Ibu. Apa yang kita sampaikan kalau kita tidak peduli ya, anak juga tidak akan mendengarkan. Itu yang pertama, itu kepedulian atau caring relationship. Yang selanjutnya itu emosi mempengaruhi suasana belajar. Betul. Dan bagaimana pembelajaran dari NPK dapat tidak murid. Murid yang belajar dengan situasi yang menyenangkan, merasakan lingkungan kelas yang menyenangkan dan kondusif akan cenderung bisa menikmati kelasnya. Tidak cuma PK ya, ini guru juga bisa Pak Abri. Ini bisa istilahnya apa ya, membuat suasana belajar yang menyenangkan. Seperti joyful learning ya Pak Abri ya. Itu perlu memang menyenangkan. Jadi anak itu mengikuti itu senang, tidak ada paksaan. Kan biasanya ada, mohon maaf, misalnya matematika gurunya killer, sebuah ngamukan misalnya, senggol sedikit langsung baperan misalnya nah itu nanti anak akan menghindari. Itu bermasalah Bapak Ibu. Masalah anak juga bermasalah, gurunya juga bermasalah. Ya apa enggak? Karena apa?
Pencapaian pembelajaran Bapak Ibu nanti akan terhambat, tidak semuanya kena, karena ada beberapa anak yang tidak mau mengikuti pembelajaran matematika. Itu sama-sama merugikan, ya Bapak Ibu. Jadi memang kita harus bisa mengelola emosi utama. Nanti biar suasana kelas itu menyenangkan. Kalau sudah senang, anak-anak mau diapain itu masih senang. Diajak ini mau, mengerjakan ini mau. Nah itu memang cara penyampaian gampang, prakteknya yang susah memang. Tapi kita tetap harus punya potensi ke situ ya. Terus yang ketiga itu tujuan yang ingin dicapai itu apa? Pemecahan masalah, mengarahkan individu, guru atau murid, dan juga memberikan inovasi atau energi untuk melakukan pembelajaran. Adanya tujuan dan pemecahan masalah yang terjadi di kelas dan lingkungan sekolah akan membantu guru dan murid untuk mengarahkan dirinya untuk mencapai tujuan yang tepat. Itu memang tujuan yang ingin dicapai apa? Jelas. Bapak Ibu misalnya mengajar, tujuannya jelas biar paham dengan materi yang disampaikan ini, nanti berlanjut ke tahap selanjutnya. Kalau dari awal tidak paham, nanti berlanjut ke materi selanjutnya, tambah runyam lagi, malah anak bukannya senang malah tambah stres. Kalau stres lama-lama anak bisa mungkin tidak masuk kelas, sakit, dan semacamnya, itu banyak hambatannya. Bapak Ibu, terkait dengan kelola emosi Bapak Ibu, kolaborasi guru dan guru BK dalam pengembangan kompetensi self di sekolah memang harus Bapak Ibu. Kita memang harus berkolaborasi guru satu dengan yang lain, tidak cuma guru BK saja. Memang guru BK tugasnya berat sekali karena harus mengenal potensi anak sejumlah 150. Kita menghafal namanya saja 30 anak aja sudah kerepotan, apalagi mengenal potensi anak 150 siswa. Bayangkan, tanggung jawabnya besar sekali ya Bapak Ibu ya. Kita memang BK itu tanggung jawabnya besar sekali. Perencanaan program terintegrasi guru kelas dan guru BK bersama-sama merancang program pembelajaran menyisipkan nilai-nilai SEL seperti simpati, tanggung jawab, dan kerjasama. Guru BK memberi masukan tentang pendekatan psikologis, sementara guru kelas mengintegrasikannya dalam konten pembelajaran sehari-hari. Saya kira Bapak Ibu di sini sudah semua lah. Bapak di sini kan senior semua, kecuali yang depan memang masih junior ya Bapak Ibu. 2. Pelaksanaan kegiatan kelas dan sekolah. Kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan kelas seperti diskusi, kelompok, role play, atau proyek sosial yang mengembangkan keterampilan interpersonal murid. Nah ini kita kan dalam TK mungkin kan sudah ya, kita memakai masih kurikulum Merdeka, itu kan di akhir itu ada anak untuk diskusi ya, terus refleksi belajar itu memang penting Bapak Ibu untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mampu menyerap materi yang kita sampaikan seperti itu. Dan biasanya tugasnya itu ya bikin poster kalau BK ya, misalnya tentang narkoba ya, bikin poster narkoba. Guru maper yang lain mungkin tugasnya apa yang terkait dengan mapernya Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga, pendampingan Bapak Ibu, pendampingan dan intervensi murid. Nih, guru yang mengamati adanya masalah sosial emosional pada murid seperti kecemasan, konflik teman sebaya, atau kesulitan mengelola emosi dapat bekerja sama dengan guru BK untuk memberikan pendampingan yang sesuai. Ini sejalan dengan kita sebagai guru wali ya, terutama guru mapen nih yang sudah menjadi guru wali, itu bisa Bapak Ibu untuk melaksanakan ini. Dia tahu dia punya masalah apa, mungkin bisa koordinasi dengan guru BK yang lebih paham karena mengikuti mungkin dari kelas 10-nya, jadi lebih mengerti anak itu mungkin punya masalah apa, jadi perlakuannya bisa berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Terus guru BK memberikan asesmen psikososial dan strategi intervensi, dalam guru kelas mendukung implementasinya dalam konteks pembelajaran. Itu ya Bapak Ibu. Ini pelatihan sebenarnya bisa sih, kemarin kan sudah ya, mungkin pas waktu di MGBK Bapak Ibu mungkin sudah terkait dengan 7 jurus BK hebat, atau mungkin kalau misalnya punya waktu lagi nanti bisa mengundang Pak Joko, Pak Kapib nanti untuk semuanya Pak Kapib 7 jurus BK, jadi tidak harus BK,
guru non BK juga perlu. Walaupun 7 jurus BK itu lebih banyak ke BK-nya Pak, tapi untuk kolaborasi ini kan dengan guru kelas juga perlu. Nanti kalau ada waktunya Pak Afif, jadi bisa Pak Afif sebagai Pak Joko narasumber terkait dengan 7 jurus BK untuk semuanya. Ini langsung aja nih Pak. Ini sebenarnya kalau kelas itu bisa merancang kelas Bapak Ibu terkait dengan kelola emosi Bapak Ibu, ini merancang kelas bernuansa share buatlah peta emosi yang bisa dalam kelas. Ini biasanya bisa Bapak gunakan bahan-bahan sederhana atau barang bekas sebagai inspirasi. Di bawah ini ada foto penerapan share di sekolah-sekolah di Kudus Bapak Ibu. Ini seperti itu Bapak Ibu nih. Contohnya nih tentang emosi. Ini hari ini seperti apa dia anak berangkat, emosinya seperti apa itu. Tuh nanti. Nah, ini Bapak Ibu contohnya. Ini bisa dipraktekkan Bapak Ibu mau terkait dengan itu. Di browsing banyak sekali terkait dengan share ini roda apa namanya, roda zona itu anak sekarang lagi di zona mana itu bisa mengetahui Bapak Ibu. Saya kalau lagi di zona marah Bapak Ibu ini, jadi kita bisa memperlakukan anak seperti apa gitu ya. Ini moga Bapak Ibu bisa. Untuk RPP-nya Bu, benar saya nanti bisa ini juga membuat roda pilihan. Misalnya ini pengaplikasinya ya. Pengaplikasinya ke anak-anak terkait dengan kelola emosi itu. Buatkan roda pilihan, ini tentang roda pilihan ya. Buatkan roda pilihan bersama murid. Buatkan 6-8 tindakan yang bisa dipilih saat murid mengalami sebuah peristiwa. Buatkan simulasi menggambar situasi marah dan sedih. Lalu murid menggunakan roda pilihan ini untuk mengambil tindakan. Tempel roda pilihan ini di kelas sebagai sebuah peringatan dan panduan. Roda seperti apa nanti bisa dilihat sendiri Bapak Ibu nanti. Nah ini kan praktek ini Bapak Ibu terkait dengan kelola emosi, praktekkan dan ajarkan jurus otak di pakainya perantangan Bapak Ibu. Perantangan. Nih nanti ajak anak membuat otak di tangan. Ini ibaratnya tangan ini otak ya Bapak Ibu ya. Minta anak untuk mengepalkan tangan. Kepalkan gini ya, tangannya. Jangan ibu jari berarti dalam gini Bapak Ibu. Hati-hati ya Bapak Ibu. Gini ya. Jangan disela-sela hati loh. Hati-hati kayak gini ya. Kayak gini nih, bukan di nanti bengong, jangan loh kayak gini ya. Hati-hati ya. Kayak gini ya Bapak Ibu ya, awas. Hati-hati, jangan diplesetkan. Ibu jari di dalam. Ini adalah representasi otak mereka saat emosi sedang terkendali. Berarti kalau seperti ini, itu terkendali. Terkendali seperti ini ya, Bapak Ibu. Ini terkendali. Di mana korteks prefrontal jari-jari menutupi amigdala. Ini amigdala, soalnya amigdala seperti ini. Berarti masih terkontrol, ini masih terkontrol Bapak Ibu ya. Masih bisa lah, bisa menahan dia ya. Ini masih bisa menahan. Jangan diplesetkan ya Pak Adi ya. Hati-hati ya. Pak Adi melesetkan biasanya kayak gini, diplesetkan bahwa ini kan bahaya. Jelaskan nih, buka kepalan tangan. Buka. Saat anak mulai menunjukkan tanda-tanda marah atau sedih yang intens, gunakan tangan Anda untuk mengilustrasikan. Buka jari-jari Anda sehingga ibu jari terbuka. Gini ya, berarti gini ya. Jelaskan bahwa saat emosi sangat kuat bagian pintar otak, jari-jari seperti terbuka. Kalau seperti ini berarti lost control Bapak Ibu. Nah, bisa nampak, bisa nyulek, bisa ngambil, bisa ngeremas ini bisa kan itu. Apa sih gini Bapak Ibu benar? Apa masih gini kan? Dan Bapak Ibu ini gini kan? Ini seperti ini Bapak Ibu. Berarti kalau seperti ini kondisinya berarti lost control ya. Ya kalau bahasa Inggris lost control ya kan? Lost control ya hati-hati. Lost control ya di sini ya. Kayak gini. Nah nanti kalau seperti berarti lost control. Mereka mungkin bisa berpikir jernih mengendalikan jelas. Kalau lost control itu kan terus menutup kembali kepala tangan. Berarti dikendalikan lagi. Jadi kalau marah seperti ini, kalau ini kendalikan sini. Biasanya apa yang terjadi dengan Bapak Ibu kalau menahan emosi? Biasanya apa? Biasanya apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menahan emosi? Kita kan masih marah ya. Wajib kita harus punya marah loh, karena kita manusia bukan malaikat ya. Jadi manusia itu harus mesti marah. Gimana marah itu bisa diredam itu caranya? Apa Bapak Ibu biasanya kalau marah Bapak Ibu menghadapi anak sing sulit,
blur, contoh wis Fajar misalnya ketemu itu Fajar set itulah kalau ini kan mesti semuanya hampir rata-rata ketemu wajahnya saja sudah membayangkannya tuh kayak gunung mau meletus gitu kan ceritanya Bapak Ibu ya. Apa biasanya Bapak Ibu yang dilakukan? Biasanya apa? Coba boleh kalau untuk meredam emosi boleh seperti apa? Caranya seperti apa? Meredam emosi di kelas, misalkan ketemu dengan tadi ya satu siswa, biasanya itu lebih ke mengalihkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bercanda. Kalau saya seperti itu, jadi biar anak itu lebih ke rileks dulu, terus baru kita tanya penyebabnya apa, misalkan terus anak juga kitanya bisa meredam emosi, anaknya juga lebih terbuka lagi nanti. Bagus. Mungkin satu lagi, coba Pak Sarwo, Pak Sarwo, misalnya di lapangan yang terik panas itu untuk mengontrol emosi seperti apa Pak? Ya, kalau di olahraga biasanya saya memberikan ice breaking, Pak. Iya, memberikan ice breaking, terus kemudian biar anak tambah semangat. Jadi gurunya juga ikut semangat, orang loyo, gitu, Pak. Tadinya marah dan orang tidak marah, sama kasih pengarahan kaitan yang permasalahan apa saja yang ada, gitu. Itu saja, terima kasih, Pak. Beda-beda ini Bapak Ibu ya untuk merawat emosi ini tergantung cara kita sebenarnya banyak sekali untuk mengelola emosi, terutama itu marah itu memang ada. Salah satunya tadi sebagai contoh ya palang tangan, kalau seperti ini berarti kita loss, kalau seperti ini berarti kita bisa mengendalikan emosi. Itu anak itu yang ringan, tapi memang tidak mudah memang untuk mempraktekannya. Kalau hanya kalau hanya menyampaikan itu gampang betul, praktiknya memang yang agak susah betul. Tapi ya sesusah apapun yang kita sebagai pendidik ya harus bisa ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu bisa semua. Sudah di sini sudah senior, sudah makan asam garam ya di sini ya, saya kira sudah kuat lah, apalagi tidurnya di atas lahar itu kan berarti kan lebih kuat ya Bapak Ibu ya. Saya kira Bapak Ibu di sini udah kuat lah. Itu Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait tadi jurus BK hebat, yaitu tentang kenali potensi dan kelola emosi. Kalau kenali potensi itu bisa memakai namanya asesmen ya, aku pintar dan lainnya untuk mengetahui kemampuan atau potensi anak satu persatu, sehingga dalam prakteknya dalam kita mengajar penyampaian materi pun bisa tersampaikan semua tanpa ada yang tertinggal seperti itu. Dan kelola emosi juga tidak kalah penting Bapak Ibu, karena ini bisa menciptakan suasana belajar kelas itu lebih menyenangkan atau lebih serem, tergantung dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibunya membawanya dengan serem, saya yakin ruangan AC pun, ruangan yang megah pun seperti kuburan, saya yakin seperti itu. Tapi dengan kelola emosi Bapak Ibu yang baik, ruang kelas yang minim pun akan lebih menyenangkan. Tinggal Bapak Ibu aja yang membawakannya seperti apa. Itu Bapak Ibu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya yakin masih banyak kekurangannya, kelebihannya jelas masih banyak sekali kekurangan. Mohon Bapak Ibu nanti misal ada saran atau kritik bisa nanti menyampaikan ke saya yang kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti praktek baik hari ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala sesuatunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu.